Pemilu adalah pesta demokrasi yang melibatkan semua elemen bangsa. Di balik suksesnya ada pengabdian, kerja keras, dan kolaborasi tak kenal lelah. Kami di Bawaslu Riau percaya demokrasi yang bersih hanya bisa terwujud jika semua pihak terlibat, baik pengawas maupun masyarakat. Kami, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Riau yang telah berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara tahun 2024. Banyak rintangan yang terjadi di lapangan, seperti hujan deras, terik matahari, atau daerah terpencil pun, tugas mulia ini kami lalui dengan senang hati. Melihat masyarakat percaya pada kinerja Bawaslu menjadi motivasi besar untuk tetap menjaga integritas, dan tentunya dedikasi pengawas juga menjadi pondasi demokrasi yang kokoh. Keikutsertaan Anda semua, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari proses demokrasi, telah memastikan terselenggaranya pemungutan suara yang lebih bersih, transparan, dan adil. Dukungan masyarakat dalam menjaga pemungutan suara yang jujur dan adil, serta kepedulian untuk ikut serta dalam pengawasan, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memperkuat sistem demokrasi. Kami juga terus berinovasi, seperti melibatkan teknologi dalam pengawasan dan memperkuat edukasi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Bawaslu Riau telah mencatat berbagai pencapaian, dari penanganan laporan pelanggaran hingga penghargaan atas inovasi. Kami juga mengapresiasi setiap laporan, pengaduan, dan masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat, yang sangat membantu dalam memperbaiki proses pemilu. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pemungutan suara berjalan dengan baik. Kami berharap agar semangat ini terus berlanjut dalam upaya menjaga integritas pemungutan suara di masa depan, serta memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Dengan kolaborasi ini, terwujudkan demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Karena demokrasi bukan hanya tentang memilih, tapi tentang bersama menjaga masa depan bangsa. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu dalam proses demokrasi ini. Mari bersama-sama membangun Riau yang lebih baik melalui pemilu dan pilkada yang jujur dan adil. Bersama kita jaga demokrasi. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih maju. Pilihan boleh berbeda, Kerukunan tetap dijaga. Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para pemirsa, para dewan juri, Bu Deputi, Bapak Kapus, kemudian Ibu narasumber, para peserta yang hadir di ruangan ini, sahabat-sahabat kami dari Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, kemudian sahabat-sahabat kami Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir melalui daring. Kami dari Bawaslu Provinsi Riau, kali ini diwakilkan oleh saya sendiri, Indra Khalid Nasution, Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, kemudian ada Ibu Patminah Nularna, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat. Kemudian ada Ibu Elvina Armista, Pegawai Bawaslu Provinsi Riau bagian keuangan. Sesuai dengan jadwal, Bawaslu mengajarkan
membelajarkan, kami akan membawakan tema yaitu pengelolaan anggaran dan akuntabilitas Bawaslu. Tema ini akan kami bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah dasar hukum, pengelolaan anggaran dan akuntabilitas Bawaslu. Kemudian yang kedua adalah mekanisme perencanaan anggaran di Bawaslu, dan terakhir adalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban belanja di Bawaslu. Dasar hukum yang menjadi, lanjut, hidup kayaknya. Next. Dasar hukum yang menjadi dasar pada pengelolaan anggaran dan perencanaan Bawaslu itu tentu saja yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusional bagi kita dalam bernegara, khususnya keuangan itu diatur dalam bab 8 dan bab 8A Undang-Undang Dasar 1945. Kebetulan pasalnya berurutan dari pasal 23, 23A sampai 23G Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diatur di dalam undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, ada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, selanjutnya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, Peraturan Menteri Keuangan 39 tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan 119 tahun 2023, kemudian ada Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum, kemudian diatur lagi teknisnya dalam Keputusan Bawaslu nomor 237 dan seterusnya tahun 2023, kemudian Keputusan Bawaslu nomor 61 dan seterusnya tahun 2024, kemudian standar biaya khusus Bawaslu. Itu adalah dasar hukum yang menjadi dasar bagi kita dalam mengelola anggaran di Bawaslu. Selanjutnya kita akan masuk bagian kedua, yaitu mekanisme perencanaan anggaran di Bawaslu yang akan disampaikan oleh presenter kami lainnya selanjutnya, yaitu Ibu Patminah Nularna. Nanti di akhir sesi saya akan kembali berjumpa dengan sahabat sekalian. Silakan Ibu, waktu dan tempat. Sungguhlah manis gadis Melayu, kalau udah senyum bikin hati rindu. Jangan dibayang jalan bersama kalau tak mau. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, cik-cik, puan-puan yang ada di sini. Selamat sore Ibu Deputi, selamat sore Pak Kapus, selamat sore para narasumber. Kemudian ada narasumber kita Ibu Itama, selamat sore tim penilai dan teman-teman presenter yang hadir pada hari ini beserta para peserta dari provinsi yang hadir di ruangan ini, dan selamat sore juga kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota yang masih setia mengikuti sebagai peserta Bawaslu Membelajarkan secara daring yang ada di seluruh Indonesia pada sore hari ini. Sebelumnya saya kasih pantun terlebih dahulu. Tuai kalau di Riau. Hati-hati kena sembilu. Saking tajamnya seperti parang. Pak Kordip, Bu Deputi, dan Pak Kapus haruslah sehat selalu. Agar kita selalu diundang. Ini pesan Ibu Rini. Bijak Raja Samudra Pasai. Suka menanam tanaman gandum. Ikutlah acara sampai selesai, biar SPPD bisa divisum. Ini banyak ruangan kosong nih, berarti tidak ada sampai selesai teman-teman kita. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kalau tadi Pak Indra sudah menyampaikan tentang dasar hukum, tata kelola perencanaan penganggaran dan akuntabilitas keuangan, selanjutnya saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi subtema mekanisme perencanaan penganggaran yang ada di Bawaslu. Nah, sebelum masuk kepada mekanisme, kita mesti tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan apa yang harus dilakukan. Bagaimana melakukannya, kapan melakukannya,
oleh siapa, dan tujuannya seperti apa. Menentukan apa yang harus dilakukan, misalnya tahun 2026 nanti, kita harus melakukan apa, kegiatannya apa, programnya apa, itu menentukan apa yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana melakukannya, bagaimana model pelaksanaannya seperti apa. Kapan ini berkenaan dengan waktu yang diatur, kapan program itu bisa dilaksanakan. Kemudian oleh siapa ini penanggung jawab di deputi apa, karo apa, biro apa, kemudian kalau di provinsi bagian apa, siapa pesertanya, siapa pelaksananya. Kemudian untuk mencapai tujuan tertentu, apa sih output yang kita inginkan. Begitu tentang perencanaan. Next. Ini alur perencanaan penganggaran di Bawaslu. Pertama ada namanya pratahapan. Tahap pra perencanaan. Kemudian tahap pengumpulan data, baru tahap penyusunan dan pembahasan. Di tahap pra perencanaan yang harus kita lakukan adalah evaluasi kinerja tahun lalu. Kemudian ada Rensra, RKT, ini next, nanti ada lagi penjelasannya di berikutnya. Penjelasannya sama, next. Nah ini. Jadi ada 3 tahapan perencanaan penganggaran di Bawaslu. Tadi ada tahapan pra perencanaan, kemudian tahapan pengumpulan data, dan terakhir tahapan penyusunan dan pembahasan. Di tahapan pra perencanaan, apa sih yang harus kita lakukan sebelum merencanakan program? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini adalah evaluasi kinerja tahun yang lalu. Evaluasi kinerja ini berkenaan dengan bagaimana sih capaian pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu. Kemudian masalah-masalah, kendala-kendala, apa sih masalahnya, kemudian apa rekomendasi-rekomendasi. Ini berkenaan dengan evaluasi. Kemudian di tahapan pra perencanaan, kita juga harus mengetahui dulu Rensra Bawaslu seperti apa. Untuk membuat suatu perencanaan anggaran, Bawaslu itu mempedomani namanya Rensra. Di dalam Rensra itu sudah tercantum program-program Bawaslu selama 5 tahun. Kemudian di dalam Rensra dituangkan lagi menjadi RKT, Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan ini adalah jabaran dari Rensra per tahunnya. RKT ini kemudian dituangkan menjadi perencanaan. Jadi sebelum tahap berikutnya kita mesti tahu dulu evaluasi kinerja sebagai masukan untuk melaksanakan tahapan berikutnya, kemudian Rensra karena ini pedoman kita untuk melaksanakan penganggaran dan RKT. Setelah tahapan perencanaan masuk kepada tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data di Bawaslu itu sistemnya bottom up planning. Ini beda tampilannya dengan di sini. Pengumpulan data di Bawaslu bottom up planning. Artinya Bawaslu RI minta maksimalnya usulan dari masing-masing satker, provinsi dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Makanya di bulan Juli, Agustus itu setiap Bawaslu RI di perencanaan itu akan mengundang satker-satker yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka mengusulkan kebutuhannya seperti apa, kebutuhan masing-masing satker. Yang diusulkan itu adalah kebutuhan operasional, pengawasan wilayah, ada satu lagi.
Kebutuhan operasional ini menyangkut gaji pegawai, UK, listrik, sewa kantor, BBM. Operasional ini adalah pengeluaran yang harus dilakukan ada dan tidak ada tahapan. Seperti sekarang ini efisiensi operasional itu menjadi wajib. Kemudian Satker juga mengusulkan program pengawasan. Nah, program pengawasan ini berlaku ketika tahapan ketika efisiensi ini kita tidak ada lagi mengusulkan program pengawasan ini karena tahapan sudah selesai. Setelah tahapan pengumpulan data, baru kemudian ke tahapan penyusunan dan pembahasan. Nah, di pembahasan ini Bawaslu RI akan menyusun RKAKL. Kemudian RKAKL disusun dibahas di internal Bawaslu. Pembahasan tadi, hasil pembahasan akan diajukan ke Kemenq. Diajukan ke Kemenq, kemudian pembahasan antar kementerian lembaga, finalisasi, pembahasan dengan DPR dan finalisasi akhirnya disahkannya sebuah DIPA. Disahkannya sebuah DIPA, itulah dasar Bawaslu RI kemudian akan melaksanakan kerja-kerja tahun berikutnya. DIPA inilah kemudian akan dibagikan lagi kembali kepada semua Satker menjadi DIPA petikan. Itu tahapan perencanaan APBN. Kalau di modul disusun APBN, sementara kita sebenarnya punya juga APBD. Tidak jauh sebenarnya, hampir sama, tetapi kalau di dalam APBD, perencanaan itu kita melaksanakan secara mandiri. Usulan kegiatan tahapan pengawasan itu diusulkan secara mandiri di antar lembaga, dibahas terlebih dahulu di internal berdasarkan usulan-usulan masing-masing divisi. Seperti itulah idealnya, tapi kadang-kadang memang di beberapa Satker pimpinannya bahkan tidak tahu kegiatan apa yang diusulkan gitu. Jadi idealnya harus seperti itu, dibahas di internal, masing-masing bagian mengusulkan kegiatannya, dengan sepengetahuan pimpinannya, kemudian nanti dibahas lagi di tingkat pimpinan beserta kabak-kabak, menjadilah RAB, itulah yang akan kemudian diusulkan kepada pemerintah daerah. Oke, masalah waktu. Next. Indikator keberhasilan perencanaan. Apa sih indikator bahwa perencanaan yang kita lakukan itu telah tepat? Pertama, secara administrasi kelengkapan dokumen perencanaan termasuk ada KAK di situ. Setiap melaksanakan kegiatan kita harus ada KAK. Kemudian ketepatan waktu penyelesaian setiap tahapan, itulah gunanya perencanaan. Kalau bisa dalam perencanaan itu ada metrik kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu tidak tumpang tindih, tidak beririsan. Kalaupun beririsan dipastikan pesertanya bukan peserta yang sama agar capaiannya tujuannya tercapai gitu. Kalau dua kegiatan di hari yang sama, kemudian pesertanya yang sama, itu jelas satu lagi itu akan kosong pesertanya. Kemudian kesesuaian dengan regulasi, kita harus berpedoman kepada aturan. Kalau di hibah kita punya namanya pedoman hibah 272. Kalau dalam Bawaslu kita punya PMK. Itu dasar kita untuk membuat anggaran. Kemudian secara substantif, keterlibatan semua pemangku kepentingan, bottom up tadi ya, kalau di Bawaslu tadi sudah ada usulan dari semua Satker. Kemudian akurasi data yang dikumpulkan, itu gunanya tadi bottom up itu, agar data yang dikumpulkan itu akurat. Angkanya jelas, nilainya jelas. Kemudian realisasi usulan anggaran. Dah, itu saja barangkali. Baik, Bapak, Ibu, Cici, Puan-puan semuanya. Terkait waktu, tentang mekanisme penganggaran,
Sekian saja saya sampaikan, maaf terburu-buru, saya tutup dengan pantun. Embun menitik di puncuk pulai, disunting darah di pagi hari. Sajian dari saya sudah selesai. Selanjutnya Bu Vina yang akan di sini. Saya persilahkan kepada Bu Vina, beliau ini dulu adalah PLT Kaba Administrasi, sekarang staf fungsional keuangan. Kalau teman-teman bertanya kenapa bukan pimpinan yang hadir di sini, karena kita merasa kompetensi beliau sangat cocok untuk penganggaran ini. Silakan Bu Vina. Baik, terima kasih kepada Bu Kordif. Selamat sore Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap masih bersemangat ya, walaupun ini sudah sore. Baiklah, di sini saya coba membahas itu topiknya tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja. Pada kementerian lembaga kita itu ada 3 jenis belanja. Yang pertama itu adalah belanja pegawai, kemudian belanja barang, dan belanja modal. Untuk belanja pegawai ini itu terdiri dari gaji dan tunjangan, kemudian honorarium seperti uang kehormatan, kemudian uang makan. Kemudian untuk belanja barang itu terdiri dari pengadaan perlengkapan, kemudian pemeliharaan, dan tentu saja belanja perjalanan dinas. Kemudian belanja yang ketiga itu belanja modal, itu yaitu belanja pengeluaran aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti pengadaan peralatan, infrastruktur, gedung, tanah ataupun bangunan. Next. Baik, saya coba jelaskan di sini tadi kategori kita ambil sampel untuk kelengkapan dokumen belanja pegawai. Ini berupa gaji dan tunjangan, di mana kelengkapannya yaitu surat perintah membayar beserta ADK, kemudian daftar perubahan data pegawai Bapak Ibu, dilengkapi dengan surat setoran pajaknya, dan dokumen-dokumen tambahan seperti SKPP ataupun pindahnya pegawai. Next. Saya ambil contoh kembali untuk belanja barang. Di sini kita ambil contoh itu berupa pengadaan alat tulis kantor. Kita klasifikasikan untuk belanja sampai dengan 10 juta dan untuk belanja 10 juta sampai dengan 50 juta. Ini perbedaannya yaitu untuk 10 juta kita butuh kelengkapannya pertama adalah bukti pembelian yang bermaterai cukup, kemudian rekap bukti pengeluaran jika diperlukan, kemudian faktur pajak jika rekanannya merupakan pengusaha kena pajak. Kemudian itu adalah kelengkapan selanjutnya yaitu bukti setor PPN ataupun PPh pasal 22-nya. Kemudian untuk belanja yang jumlahnya itu range-nya antara 10 sampai dengan 50 juta, itu kelengkapannya adalah bukti kwitansi dengan materai cukup, kemudian rekap bukti pengeluaran jika itu diperlukan, kemudian e-faktur dari rekanan jika merupakan PKP, kemudian bukti setor PPN dan PPh pasal 22. Lanjut. Ini saya ambil contoh untuk belanja seminar kids yang angkanya itu 50 sampai 200 juta. Itu kelengkapan pertanggungjawabannya terdiri dari bukti kwitansi yang bermaterai, kemudian surat perintah kerja, tanda terima seminar kitnya, kemudian berita acara serah terima, kemudian berita acara pembayaran, kemudian e-faktur jika merupakan PKP, kemudian dilengkapi dengan surat setoran pajak PPN dan PPh pasal 22. Dan itu jika untuk belanja seminar kitnya kita ambil contoh di atas 200 juta, perbedaannya dengan yang 50 sampai 200 juta itu hanya pada
surat perjanjian. Kalau yang 50 sampai 200 itu berupa surat perintah kerja, kalau untuk yang di atas 200 juta itu berupa surat perjanjian. Next. Selanjutnya saya ambil contoh ya Bapak Ibu untuk belanja barangnya. Itu adalah belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. Itu paketnya bisa berupa full day dan full board. Ini contohnya untuk paket meeting yang tidak sampai dengan 50 juta. Itu kelengkapannya adalah surat perintah kerja, kemudian kwitansi, dan atau bukti transfer, surat undangan, daftar hadir, daftar kamar jika itu merupakan paket meeting full board, kemudian dokumentasi, laporan kegiatan, dan bukti setor PPh pasal 23. Ini tidak dipungut PPN dikarenakan biasanya kita kan melaksanakan paket meeting ini di hotel, di mana hotel itu sudah merupakan membayar pajak hotel dan restoran atau PB1 yaitu pajak daerah. Kemudian untuk paket meeting 50 juta seperti kelengkapannya itu SPK, kwitansi, BAST, BAP, SSP, surat undangan. Perbedaannya hanya pada company profile. Lanjut. Ini adalah perjalanan dinas biasa. Kelengkapannya adalah surat tugas, kwitansi, daftar pengeluaran real, kwitansi atau nota hotel atau penginapan, kemudian tiket pesawat, laporan perjalanan dinas dan surat undangan jika ada. Kemudian untuk yang dalam kotanya itu surat tugas, bukti pertanggungjawaban, form kehadiran dan SPD. Lanjut. Lanjut saja. Selanjutnya yaitu lanjut saja yang tentang belanja modal. Tentang belanja modal ini kelengkapannya yaitu berupa kontrak, berita acara, kwitansi, faktur, kemudian jaminan yang diperlukan, kemudian laporan hasil kegiatan. Demikian presentasi dari saya Bapak Ibu, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Indra Khalid Nasution sebagai presenter berikutnya. Terima kasih Bu Pina. Ya, kita masuk sesi terakhir yaitu mekanisme pengadaan barang jasa di lembaga Bawaslu. Mekanisme ini terbagi dua yaitu struktur organisasi dan tata kerja pengadaan serta tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Struktur organisasi di pengadaan barang dan jasa ini ada namanya pejabat pembuat komitmen yang merupakan penanggung jawab sepenuhnya dalam suatu pengadaan. Kemudian ada ULP, unit layanan pengadaan, next. Kemudian ada panitia pengadaan dan pengelola pengadaan. Selanjutnya, next. Sementara tahapan proses pengadaan barang jasa, kita bisa bagi 3. Tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Tahapan perencanaan itu bisa juga dibagi yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana umum pengadaan atau RUP, kemudian penyusunan spesifikasi teknis. Selanjutnya, persiapan pengadaan terbagi dari penyusunan dokumen pengadaan dan penetapan metode pengadaan. Selanjutnya, penetapan metode pengadaan ini itu ada jenis-jenis pengadaan, ada namanya pengadaan langsung, ada penunjukan langsung dan tender dengan syarat-syarat yang berlaku untuk masing-masing. Next. Perbedaannya adalah apa yang membuat sebuah pengadaan menjadi penunjukan langsung adalah nilainya. Nilai 0 sampai 200 juta itu bisa di penunjukan langsung, sementara tender itu adalah nilai-nilai di atas 200 juta kecuali keadaan memaksa, itu bisa penunjukan langsung. Kemudian pelaksanaan pengadaan ada pendaftaran, pemasukan penawaran, sampai nanti penandatanganan kontrak hingga terakhir adalah pelaksanaan pengadaan dengan pengawasan dari instansi Bawaslu. Demikian pemaparan kami tentang tema pengelolaan anggaran dan akuntabilitas Bawaslu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih.